Halo semua, jadi kali ini aku bakal kembali review, cuman bedanya aku bakal review satu drama. Drama ini dari Korea Selatan. Nah, bagi kalian yang pecinta drama Korea Selatan, kalian cocok banget buat nonton drama ini. Tapi bagi kalian juga yang lagi pengen nonton drama Korea, ini juga cocok karena dramanya ini bagus banget kalau bagi aku, dan aku bakal review drama ini. Aku bakal ceritain sinopsisnya dengan singkat, dan aku bakal ngerating drama ini nanti di akhir video. Oke, kita mulai. Judul drama ini adalah Rocket Boys, di mana Rocket Boys menceritakan tentang 4 orang anak di mana mereka berusaha untuk mengejar mimpi mereka, di mana mimpi mereka adalah sebagai untuk menjadi pemain badminton terbaik di tingkat nasional dan bisa bermain di tingkat internasional. Nah, aku bakal ceritain gimana sih mereka caranya untuk meraih mimpi mereka yang benar-benar sulit, karena pada saat itu mereka hanya pemain badminton di desa paling kecil di Korea Selatan. Nah, ada 4 orang dengan latar belakang 180 derajat berbeda dari mereka masing-masing. Namun, perbedaan itu tidak menghalangi mereka untuk saling mensupport satu dengan yang lain. Mereka tetap mensupport, mereka tetap mendukung untuk menggapai mimpi mereka secara bersama gitu. Dan yang yang pertama itu, dia adalah seorang pemain bisbol dulunya. Dia juga salah satu pemain terbaik di bisbol. Namun sebelumnya juga waktu dia kecil, dia udah menjadi pemain raket badminton. Cuman gara-gara ada satu hal yang membuat dia minder dari badminton, jadi akhirnya dia bermain ke bisbol. Terus yang kedua itu ada seorang anak yang menjadi anak paling sulung di keluarganya, dimana adik-adiknya itu masih kecil dan dia yang paling besar, dan ayah ibunya itu hanya memiliki satu toko kue roti. Terus yang ketiga, ada seorang anak laki-laki di mana ibunya mendukung dia sebagai pemain badminton, sementara ayahnya adalah seorang pensiunan tentara yang tidak setuju sama sekali dengan mimpi anaknya tersebut. Dan disitulah dia bakal berusaha gimana supaya ayahnya percaya dengan dirinya. Yang keempat, dia isi paling bungsu, dia yang paling kecil di antara keempat orang ini, dimana dia dulunya sering banget dirundung sama anak-anak di sekolahnya. Karena itu dia pengen menjadi pemain badminton terkenal di Korea, supaya dia dipandang, supaya dia bisa berdiri di kakinya sendiri. Nah, mereka berempat ini nanti bakal berjuang gimana supaya mereka masuk ke tim internasional, ke tim nasional untuk melawan internasional. Nah, di sini tuh banyak banget insight yang aku dapat. Kenapa gitu? Nanti mereka bakal melakukan banyak hal gimana supaya nanti mereka bakal mengalami kayak tim badmintonnya itu mau dihapuskan karena dia kan sekolah di satu sekolah badminton. Nah, dimana dia nanti mau dihapuskan sekolahnya gara-gara siswanya yang sedikit banget. Bayangin, siswanya itu cuman mereka berempat gitu. Terus habis itu ada lagi nanti si cowok tadi yang ayahnya adalah pensiunan tentara. Dia nanti ditarik kembali oleh ayahnya karena dia belum bisa membuktikan bahwa dia layak menjadi pemain badminton, yang dia belum bisa masuk ke tim internasional menjadi pemain badminton. Terus nanti anak yang sulung tadi itu, dia juga pernah mengalami masalah di mana dia didukung oleh ibunya, padahal ibu dan ayahnya itu pada saat itu kekurangan dana gitu, dan pada saat itu ibunya lagi mengandung gitu. Terus yang terakhir itu si bungsunya nanti dia mengalami perundungan lagi, dan di sini juga dijelaskan kayak persahabatan mereka yang erat banget itu. Mereka saling mendukung, saling mensupport, saling membantu satu dengan yang lain. Jadi setiap masalah mereka saling kayak menguatkan gitu. Kok pasti bisa, kita semua bisa gitu. Nah, nanti dia ngebantu si bungsu itu tadi supaya nggak dirundung lagi. Dan yang paling luar biasanya, orang tua mereka nanti ujung-ujungnya kayak bangga banget dengan mereka, dimana
mereka nanti bisa jadi pemain nasional di Korea Selatan dan melawan internasional. Nah, di sini juga aku dapat insight baru kenapa orang tua adalah pelopor penting, orang tua adalah pendukung penting bagi anak-anaknya. Karena apapun yang dikatakan oleh orang tua kepada anak-anaknya, karena si anak tahu bahwa itu adalah baik, maka dia bakal melakukan sekalipun itu bakal merelakan mimpinya tersebut. Dan dapat insight lagi pada saat pertemanan mereka, dimana pertemanan itu tidak hanya ada di senangnya doang, dan pertemanan yang sebenarnya adalah pertemanan ketika semua dalam satu hubungan itu, semua itu saling terbuka, dimana semua itu saling dapat kayak merasakan apa yang dirasakan, solidaritas gitu. Terus aku juga dapat insight baru di mana kita harus menghargai orang lain. Nanti di drama ini banyak banget tentang mereka yang lagi dalam pertandingan, dan di situ itu di drama ini juga aku dapat insight baru di mana kita harus menghargai orang yang lebih tua dengan kita. Terus kita harus menghargai satu dengan yang lain. Nah, di drama ini juga aku dapat insight yang baru banget. Kenapa gitu? Kan aku tadi bilang nih, satu pemeran utamanya itu pemain bisbol awalnya gitu kan. Nah, terus kan dia di umur 9 tahun dia adalah pemain raket kian, pemain badminton yang terkenal gitu kan. Terus habis itu dia dibully nih sama teman-temannya. Dia bilang kayak badminton itu nggak berkelas, badminton itu murahan, badminton itu gini gitu kan. Yang terkenal itu bisbol, yang berkelas itu bisbol. Nah, akhirnya dia jadi pindah ke bisbol gitu, dan di bisbol dia berhasil jadi pemain terbaik juga gitu kan. Cuman karena kekurangan dana dari ayah dan ibunya, alhasil dia dibujuk sama ayah dan ibunya untuk di badminton aja gitu, dan mereka taruhan gitu, dan pada akhirnya itu kan ceritanya kan aku kayak ibaratkan mimpi awalnya itu kan bisbol nih, cuman mimpi dia badminton lah, gak usah mimpi gitu kan, karena taruhan badminton ini dia nimbrung ke mimpinya bisbol, dan akhirnya mimpi yang aslinya itu ada di badminton. Dan disitulah aku dapatnya baru kenapa kadang hal yang nggak kita pikirkan, hal yang nggak pernah kita duga, hal yang nggak pernah sama sekali nggak pernah ada di otak kita gitu, itu yang bakal terjadi bagi kita gitu. Jadi kayak awalnya dia kayak udah bener-bener aku pemain bisbol, dan di bisbol dia berhasil, dan di bisbol dia dapat kartu gitu, jadi pemain terbaik gitu kan. Jadi dia ada mimpi dong sebenarnya di bisbol, cuman karena tadi tuh badmintonnya nimbrung, badmintonnya masuk dengan tidak sengaja. Nah, jadi mimpi dan tujuan akhirnya dia yang membuat dia naik daun, yang membuat dia jadi terkenal, yang membuat dia nyaman gitu, dan dia membahagiakan itu, dan dia melakukan itu tanpa adanya kayak dulunya aku mau main bisbol, dulunya aku harusnya bisa di bisbol, sama aja gitu. Dan dia nggak ada melakukan itu, dan akhirnya dia jadi pemain badminton yang terkenal, dan dia yang nggak ada disesali gitu ya. Walaupun, dan aku dapetnya saya kayak gini, aku punya mimpi gitu kan, ada keadaan lain yang datang gitu kayak yang tadi itu ya, walaupun ini gagal dan ini gagal, dan yang penting kita udah mencoba dengan usaha. Tapi kalau kita udah usaha yang besar, usaha kita yang kita keluarkan itu pasti setara dengan apa yang kita hasilkan. Karena apapun yang kita korbankan, apapun yang kita lakukan demi kebaikan kita, dan kita lakukan dengan senang hati, dengan bersusah payah, kita bakal menghasilkan yang baik-baik juga ke depannya. Dan disitulah aku suka banget sama film ini, dimana film ini tentang anak muda banget, dimana anak muda itu labil, dimana anak muda itu masih suka ngikut-ngikut, dimana anak muda itu masih ada gengsi, dimana anak muda itu masih kayak aku kemana ya gitu. Nah, itu tadi aku bilang, apapun mimpimu, kalau ada mimpi yang lain datang, coba kau
dalami nih, aku di sini atau di sini sih sebenarnya, atau mungkin bisa di kedua-duanya. Tapi di hidup ini nggak ada yang dua. Oke, pilihan di hidup ini hanya ada satu, dan kita harus benar-benar bijak dalam memilih yang kedua tadi itu. Karena gimana pun, apapun yang kita pilih, dan kita harus menerima konsekuensinya di akhir nanti gitu. Karena apa? Kita yang pilih. Kecuali kita dipilih, maksudnya kita yang ngikut aja gitu. Di situ oke, kita nggak boleh nyalahin diri kita, karena ya kita nggak bakal kita nggak mau harusnya kesini, harusnya mau kesini gitu kan. Nah tapi gimana pun, apa yang terbaik bagi kamu itu lakukanlah, teladanilah, dalamilah, dan aku percaya itu bakal jadi mimpi yang bakal terjadi gitu. Karena aku pernah dengar ini, gapailah cita-citamu setinggi bintang di langit, walaupun nggak dapet di bintang, kau bakal jatuh di antara awan-awan. Nah itu dia yang aku dapat, dan mungkin ini bakal berguna bagi kalian. Kalau kalian mau nonton ini, menurut aku rekomendasi banget karena memotivasi banget. Aku juga jujur punya ada apa sih ya, pesan tersendiri lah buat aku buat film ini, dan mungkin kalian juga punya kesan tersendiri buat film ini gitu. Oke. Dan rating dari aku itu yang kayak di awal video aku bilang, ratingnya dari aku itu dari 10 itu adalah 10/10, karena seimbang banget semua dalam keadaan pokoknya kan dalam romantisnya remaja juga ada, cuman dia nggak berlebihan gitu. Jadi di situ kayak aku suka banget sih, karena semuanya seimbang, dari hal kerja keras, usaha, hasil, dan segala apanya itu seimbang, dan itu yang aku suka. Oke, jadi rating dari aku 10/10. Kalau kalian mau nonton, itu adalah judul dramanya itu adalah Rocket Boys. Jangan lupa Rocket Boys. Oke, pemainnya juga ganteng-ganteng, jangan takut. Oke, semoga konten ini bermanfaat, dan semoga apa yang aku jelasin tadi kalian mau nonton nggak apa-apa, mau ini juga semoga apapun pesan-kesan yang tadi aku kasih itu bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, terima kasih.